Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Fauziansyah. Perkenalkan, nama saya Siti Lela Kusada. Perkenalkan, nama saya Abelia Aisyah. Oke, di video ini kami akan membahas materi tentang contoh-contoh tata ruang kantor dalam manajemen perkantoran di lingkungan sekitar kami. Oke, di sini saya akan membahas poin pertama dari contoh-contoh tata ruang kantor dalam manajemen perkantoran di lingkungan sekitar kami. Oke, yang pertama ada ruang bersekat atau cubicle type offices, di mana tata ruang kantor berkamar atau bersekat adalah tata ruangan untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat atau kamar-kamar. Sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Cubicle type offices ini disebut juga dengan tata ruang kantor tertutup. Nah, di mana ruang bersekat ini memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya, terjaminnya konsentrasi terhadap pekerjaan. Lalu, kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin, serta meningkatnya kewibawaan dari pekerja, terutama yang mempunyai jabatan, sehingga status pejabat menjadi selalu terpelihara berkat adanya kewibawaan. Yang selanjutnya, bisa menjamin keberhasilan kerja dan merasa untuk ikut bertanggung jawab terhadap ruangan dan akan tumbuhnya rasa memiliki. Selain memiliki kelebihan, ruang bersekat juga memiliki kekurangan-kekurangan. Di antaranya, komunikasi secara langsung antar pegawai menjadi tidak lancar karena adanya pemisahan, sehingga kesempatan untuk melakukan komunikasi menjadi berkurang. Lalu, pemisahan ruang kantor dengan cara bersekat atau berkamar itu membutuhkan biaya yang lebih besar, terutama biaya untuk pemeliharaan ruangan, pengaturan penerangan, dan biaya peralatan lainnya. Lalu, penggunaan ruangan menjadi kurang fleksibel jika ada perubahan atau perkembangan organisasi, serta pemisahan ruang kantor dapat mempersulit pengawasan, memerlukan ruangan yang luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu ruang terbuka atau open plan office. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja secara bersama-sama di ruangan tersebut tanpa adanya pemisah atau penyekat. Konsep tata ruang terbuka ini bisa meningkatkan kebersamaan antar karyawan, yaitu dengan terciptanya lingkungan kantor yang mendukung komunikasi terbuka, sehingga produktivitas dari pekerja administrasi meningkat. Bahkan, open plan office ini bisa mendorong proses kreatif yang diinginkan oleh karyawan yang berkaitan dengan berbagai hal yang bersifat kreatif. Menurut Quible 2001, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penggunaan konsep tata ruang terbuka ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan dari dinding permanen yang minim. Penempatan dari masing-masing unit kerja harus meminimalisir terjadinya pekerjaan yang menyimpang dan juga tumpang tindih. Untuk yang kedua, memberikan perhatian khusus terhadap gangguan suara guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kualitas gangguan suara yang bisa dianggap baik jika dalam jarak 15 kaki dari sumber suara tidak mengganggu karyawan yang lain. Untuk yang ketiga, AC dan juga kontrol kelembapan yang terpusat akan mudah untuk dikendalikan. Untuk yang keempat, pola warna dan juga pengaturan furnitur yang tepat dan menjadikan suasana dan lingkungan kerja kondusif bagi karyawan. Penggunaan panel atau kerja kursi yang portable akan menyediakan privasi dan menambah estetika area tersebut. Kelebihan tata ruang kantor terbuka yaitu yang pertama, memudahkan proses pengawasan, pengaturan cahaya, cuaca, pengaturan warna, dan juga dekorasi. Untuk yang kedua, fleksibel jika diperlukan suatu perubahan ruangan dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Bahkan pengurangan jumlah dinding permanen dan kantor privat bisa meningkatkan penggunaan ruang yang ada.
Untuk yang ketiga, mudah dalam mengadakan hubungan secara langsung, pengawasan, penyeragaman kerja, dan juga pembagian peralatan kerja. Untuk yang keempat, biaya lebih murah untuk hal pemeliharaan ruangan kerja, penggunaan telepon, penggunaan kelengkapan ruang dan peralatan, dan lain-lainnya. Bahkan, biaya untuk mengubah layout ini sangat murah jika dibandingkan dengan konsep tersekat atau berkamar. Untuk yang kelima, memudahkan dalam penggunaan, penempatan, dan perawatan peralatan kerja. Untuk yang keenam, memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi kerja antar karyawan. Untuk yang ketujuh, menghemat penggunaan peralatan kerja dan penerangan. Untuk yang ke-8, biaya instalasi pertama lebih murah dibandingkan dengan konsep konvensional atau bersekat atau berkamar. Untuk yang selanjutnya, kekurangan tata ruang kantor terbuka. Yang pertama, kebisingan atau kegaduhan kemungkinan dapat terjadi. Untuk yang kedua, karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi karena dalam tata ruang terbuka, setiap orang dapat melihat orang lain yang mondar-mandir, tamu yang datang, suara-suara karyawan yang lain, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, batas kedudukan antara bawahan dan juga pimpinan tidak nampak jelas. Untuk yang keempat, sulit untuk merahasiakan pekerjaan yang sifatnya rahasia. Untuk yang kelima, kemungkinan adanya tumpukan berkas dan pekerjaan lainnya sehingga akan mengakibatkan pemandangan yang kurang enak dipandang. Untuk yang keenam, memerlukan air conditioning untuk dapat mengurangi debu dan air cleaner untuk mengurangi debu. Untuk yang ketujuh, kurang efektif bagi karyawan yang memerlukan konsentrasi yang tinggi seperti Departemen Administrasi Keuangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, yang ketiga adalah ruang gabungan atau mixed office. Tata ruang gabungan adalah tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Tata ruang gabungan ini perlu untuk dipertimbangkan karena ketiga bentuk tata ruang tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan bisa dengan cara menciptakan mixed office meskipun konsep ini dinilai lebih efisien. Tata ruang kantor gabungan tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor gabungan. Kelebihan tata ruang kantor gabungan yaitu 1. Dekorasi ruangan bisa dibuat lebih bervariasi sesuai preferensi masing-masing tim atau divisi. 2. Komunikasi dan kerjasama anggota divisi maupun antar divisi bisa berjalan lebih mudah dengan minim hambatan. 3. Pengaturan pencahayaan lebih mudah karena dalam satu ruangan hanya membutuhkan beberapa sumber penerangan saja. 4. Mempermudah koordinasi dari manajer, pimpinan divisi, maupun supervisor kepada setiap karyawan di satu ruangan yang sama. 5. Tata ruang kantor gabungan terbuka dan tertutup memungkinkan perusahaan menghemat lebih banyak budget dibanding membangun private office untuk masing-masing karyawan. Bisa mendapatkan keunggulan dari konsep tata ruang kantor lainnya. Kekurangan tata ruang gabungan yaitu 1. Biaya maintenance kantor lebih mahal. 2. Menyulitkan proses pemeliharaan atau pembersihan. 3. Desain ruangan bisa jadi tidak karuan atau kurang tertata, terutama jika menerapkan perpaduan warna yang perlu bertabrakan. Selanjutnya, jika suasana di ruang antar bagian tidak terkendali, kemungkinan terjadi miskomunikasi akan lebih tinggi. Selanjutnya, karyawan bisa kesulitan mendapatkan tempat jika membutuhkan area terpisah untuk pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, ruangan kantor sewaktu-waktu bisa jadi berantakan jika karyawan tidak disiplin dalam mengelolanya. Sekian video dari kami dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.